Kita mau ngomong apa nih? Oh iya, ya wes dibuka lah ya. Oh ya, ini episode pertama Loop Lab semenjak pembaruan konsepnya. Oh, dulunya Jadi nggak gini ya? iya awalnya nggak gini, dia lebih semacam talk show di outlet yang belakang. Oh, oke. Kemarin di outlet yang Oh, ada belakang. ada Iya ruangan iya iya. belakang. Harusnya bulan-bulan depan mulai buka, tapi Oh, sekarang masih renov. Jadi yang iya buka iya. depan dulu nih. Iya iya. Begitu. Jadi konsep yang sekarang pengen dibawa lebih santai lah gitu. Nih Mas Adin. Oke, kalau kalau denger Mas Adin tuh ya eh, satu yang perlu diketahui adalah Mas Adin ini adalah figur yang lumayan penting di Amin. skena subkultur Semarang. Jadi kita mau kenal lebih dalam sih begitu. Barangkali ada yang belum tahu sama Mas Adin atau ada yang pengen kenal lebih lanjut. Nih, mari kita kulitin. Ya jadi Halo, perkenalan sih halo, Mas. halo. Oke, aku Adin. Kalau latar belakang pendidikan sastra Indonesia S1, S2-nya kemudian ngambil antropologi, terus kemudian S3-nya? S3 belum. Oh belum. Terus aku sama teman-teman bikin kolektif dulu, kolektif Histeria dari tahun 2004, tapi sebetulnya aku gabung di 2005. Jadi Histeria sebagai Oke. kolektif itu resminya 2005 sih, karena itu 2005. beberapa orang. Kalau yang Oke. 2004 itu baru zinnya doang, Baru branding. Oh berarti yang Mas digeserkan. Adin ini sebagai ya makanya kalau kalau aku baca di bio di Facebook tuh co-founder ya. Co-founder karena Co-founder. beberapa orang waktu itu. Oke. Iya. Berarti founder utamanya tuh sebetulnya siapa Mas? Aku juga belum tahu nih. Yuswinardi yang awal-awal, karena dia yang bikin zin pertama kan, selebaran gitu. Oke. Jadi Tapi berangkat dari Zin nih, Histeria tuh berangkat dari Zin nih. ya bisa dibilang begitu. Dulu namanya bukan, kita nggak menyebutnya zin sih, karena waktu itu masih asing dengan terma itu. Namanya Oke. dulu lembar sastra bawah tanah gitu lah. Lembar sastra bawah tanah. Atau media Oke. sastra bawah tanah gitu. Oke. Jadi eh, kebetulan kan Yus kan emang suka Jim Morrison, Oke. terus ya dia suka, Oh, dia lebih urban daripada aku sih. Oke. Dia mendengarkan Iya. musik-musik yang apa ya? Pokoknya lebih urban lah kalau selera musiknya waktu itu. 2004 ya Mas. 2004. 2004 tuh aku cek ngopo ya. Aku cek dolanan layangan katanya. Mas Adin udah ini 2005 aku itu, jadi pokoknya aku di Histeria dari sejak kuliah semester 3 kalau nggak salah. Jadi semester 3. Berarti Mas Adin juga asli Semarang atau pendatang? kalau asli atau Rembang seperti apa? sih. Rembang. Aslinya Rembang, terus kuliah di Semarang. Udah sampai sekarang. Berarti kuliahnya 2000. Security sampai Aku lihat. muncul nih angkatan toh. isu sensitif nih. Kuliahnya biar ditebak-tebak aja. Itu Oh kan iya nanti iya iya. Oke dihitung, oke hitung iya, gitu iya, kan. iya. Berangkat dari Zin Histeria itu. Jadi pun aku suka bingung nih. Bukan bingung sih, suka masih belum 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 ketemu apa kalimat yang tepat untuk kalau aku ditanya histeria gitu. Soalnya sering terjadi misal kalau di luar kota aku lagi entah manggung, entah tur atau apa gitu. Itu hampir pasti gitu. Bingung Mas. Semarang, oh histeria Mas ya, Mas Adin. Oh iya. Aku tahu. Terus akhirnya nanya-nanya lebih lanjut terus soal program-program histeria ini, terus tapi histeria tuh sebenarnya apaan sih gitu, dia komunitas kah atau kolektif atau apa ini, jadi sebetulnya seperti apa Mas Aduh. kalau histeria tuh? Kalau sebetulnya sih kalau brand terbaru kami kan Kolaboratorium and Creative Impact Hub. Itu nama. Itu seperti apa tuh nama, berarti? Jargonnya Jargon. sekarang gitu kan. Ya kolaboratorium itu artinya kan laboratorium bersama. Jadi bisa apapun. Namanya laboratorium itu kan bisa eksperimen, bisa eksperimen platform, bisa eksperimen bentuk, bisa eksperimen kelembagaan atau proyek-proyek yang lain. Namanya Creative Impact Hub ya pasti berhubungan dengan dunia kreativitas, terus kemudian mempunyai dampak. Karena hub itu kan tempat berkumpulnya banyak orang. Betul. Ya udah, ya kamu kan tahu sendiri kita jadi kayak shelter banyak teman gitu kan. Tahun 2013 2014 waktu aku mendefinisikan diriku ke teman-teman di luar kota juga bingung. Terus ada yang nyeletuk, "Loh, kamu itu hub Oh, apaan gitu. ya?" Iya. Oh, gitu. Terus baru setelah booming
industri kreatif dan segala macam, terus muncul istilah-istilah baru sekarang hub kan kayak di mana-mana. Jakarta Creative Hub, sekarang Backcraft juga menginisiasi Creative Hub, sebentar lagi Semarang punya Semarang Creative Hub. Jadi orang dengan gampang banget mendefinisikan hub itu orang mudah ngerti. Waktu itu kita masih kesulitan mendefinisikan diri kami. Memang kulturnya kayak hub. Jadi kultur hub itu udah sejak lama. Dan di Semarang yang membranding dirinya hub kan baru 2 sekarang kan. Kolabox kan Creative Hub itu sama Histeria. Yang lain kan misalnya ada yang branding dirinya sebagai kolektif atau coworking atau apa lagi ya, startup apalah, pokoknya brand-brand itu kan sebutan-sebutan itu kan baru marak belakangan. Iya. Termanya tuh baru aku juga baru denger kalau misal hub terus coworking itu juga baru. Kayak tuh 2000. Kita udah ngerti itu dari 2013 2014 itu udah ngerti kayak kita udah ngomongin open culture, kemudian hacking gitu. Ngerti. Cuma kan Semarang kan ya mohon maaf memang agak trennya kan belakangan. Iya. Ini makanya menarik kalau ngobrolin Semarang. Jadi kemarin tuh obrolan di WhatsApp spontan aja, aku WhatsApp Mas Adin suruh main ngicip-ngicip kopi lah. Tapi udah Mas, kalau kamu kesini aku todong ya, kita ngobrol. Aduh ngobrolin apa nih gitu. Yang ringan-ringan aja karena pasti udah enak Mas Adin kalau ngobrolin Semarang. Iya, saya nganteng-nganteng. Ya. Aku justru pengen ngerti kultur yang anak sekarang itu ngapain aja sih. Waduh, malah aku tidak koni balik pergi. Mungkin ini Mas. Berarti kegiatan akhir-akhir inilah kan program-program Histeria. Oh, terima kasih Mas Dika. Program-program Histeria tuh banyak yang tertunda ya karena pandemi. Jadi sekarang pendekatan programnya tuh lebih seperti apa? Belakangan emang marak kegiatan online sih, webinar atau semacam itu, tapi juga belum lama ini juga mulai berani menginisiasi program-program offline. Ya agak beresiko emang. Di Rembang itu udah begitu gitu. Kita juga agak bisa yang melarang gimana gitu karena memang kayaknya juga susah juga ya. Iya. Terus ya udahlah, yang penting protokol COVID-nya aja gitu. Oh, jadi pilot project, bukan pilot project ya, apa ya berarti project kali itu bukan hanya di lingkup Semarang. Enggak, sekarang udah agak lama beberapa project juga di develop di tempat lain gitu. Cuma sekarang kan Rembang jadi salah satu fokus kami karena kami lagi bikin piloting di sana juga gitu. Oke, seperti apa Mas pilotingnya? Kalau di sana kan pilotingnya kan memang ya tadinya kita intervensi tradisi sih, intervensi sedekah bumi waktu itu. Sedekah bumi. Yang kita ngerti kalau sedekah bumi itu sekarang sudah nggak bunyi lagi kan dalam konteks kekinian. Jadi tradisi yang macet sebagai tradisi, sesuatu yang diulang-ulang tapi kemudian tidak tahu kebaruannya apa. Kita coba untuk reframing lagi gitu kan, dikasih konten yang baru, dilibatin teman-teman seniman-seniman lain, termasuk teman-teman yang bergerak di aktivisme di urban atau di wilayah perkotaan untuk dibawa ke sana juga. Berarti kurang lebih pendekatannya hampir sama kayak ya di Bustaman Ya, Bustaman kan sebetulnya kan kayak kami nemu emas waktu itu ya, karena itu pertama kali mengubah seluruh kerja-kerja kebudayaannya Histeria. Kerja-kerja keseniannya juga berubah dari sana. Variannya jadi banyak gitu. Jadi metode itu yang kami kembangkan di kampung-kampung yang lain, termasuk sekarang dicoba dengan metode yang hampir sama dibawa ke Rembang gitu, karena metode itu cukup berhasil di beberapa kampung gitu kan. Artinya ya udah, ternyata dengan sedikit modifikasi kita masih bisa masuk kemana-mana. Kalau dulu kan biasanya fokusnya kan hanya di komunitas, tidak mengurusi masyarakat langsung gitu kan. Terus dari 2011-2012 itu kami mulai berpikir ulang, kalau kita mau ngembangin komunitas yang seperti apa nih gitu. Kenapa kampung Mas? Karena sebenarnya waktu itu kecelakaan sih, karena nggak ada yang garap kampung, semua orang udah berebut komunitas. Aku masih ingat betul ketika Histeria tahun 2008 sampai tahun 2011an itu banyak menginisiasi program untuk komunitas, mulai dari bangun festival lintas disiplin sampai memfasilitasi kerja-kerja
supaya anak-anak bisa oke di dalam berkomunitas. Karena kan Iya, iya. Histeria kan berangkat dari komunitas. Kami ngerti problemnya komunitas dari teknis sampai konseptual gitu lah. Iya, iya. Nah, kami waktu itu mulai berpikir membangun program-program yang sifatnya penguatan capacity building gitu loh. Penguatan? Misalnya capacity building. Kayak Oke. misalnya pengorganisasian, bikin Ah, iya, zin, iya, bikin iya. media, bikin liputan, terus sampai workshop-workshop teknis, cetak kayu, ukiyo itu, terus sablon, terus waktu itu apa sih? Wet paste. Nah, jadi waktu itu akhirnya kita mulai mikir nih, lahan mana yang nggak banyak yang garap gitu. Waktu itu kebetulan ada program dari Jakarta dan kami bikin platform bareng waktu itu namanya Unidentified Group Discussion. Unidentified Ya, Group Discussion. UGD. Oke deh. Oke. Terus semua elemen yang di dalamnya itu kayak punya kepentingan sendiri-sendiri gitu loh. Iya, Histeria iya. lebih kuat di komunitas misalnya. Terus si siapa lebih kuat di riset akademik terus siapa. Akhirnya daripada nanti cenderung satu bidang, kita nyari bidang yang kayaknya nggak semua orang, yang tidak dikerjakan semua orang karena males ribet atau apalah. Waktu itu Iya, kampung sih. iya, iya. Ya udahlah bikin piloting di kampung. Terus Udah. oke. Terus udah kita bawa jaringan kami ke kampung untuk intervensi proyeknya. Aku langsung kebayang ini Mas, kalau aku sebagai awam tuh pendekatannya ke kampung itu pasti konflik-konflik, lalu problem-problem itu pasti, karena tak pikir Histeria bukan datang dari instansi, bukan datang dari brand atau sesuatu yang memang bisa apa ya, kalau misal masyarakat ini siapa mau ngapain dan ya hal-hal 5W1H seperti itulah. Itu gimana Mas? Pernah ini enggak? Ya sebenarnya lebih ke kayak nongkrong aja sih. Ya ini nggak beda jauh ketika aku masuk di komunitas itu kan, karena ya bagaimanapun kan kami tumbuh besar di skena-skena di art scene lah ya. Di Art scene, ya. iya. Karena aku lama di Bandung, terus lama di Jogja juga. Waktu itu aku di Jogja di IVA, Indonesian Visual Art Archive. Itu kamu akses langsung ke banyak seniman yang waktu itu hanya aku bisa baca di koran-koran atau apa, tiba-tiba aku ketemu dengan semua orang, semua nama-nama besar ini gitu. Di Bandung juga sama, aku di Common Room lebih condong ke teman-teman skena Ujung Berung waktu itu, dan juga skena metal ya Mas. ya, dan juga teman-teman musisi. Jadi ya nama-nama apa aja tuh, kayak waktu itu ada Jasad, ada Burger Kill, ada kamu sebutin lah, Homicide itu hampir dulu sering banget ketemu di situ. Jadi itu kayak lompatan-lompatan yang aku tidak bisa akses di Semarang karena latar belakangku kan anak sastra. Itu kan agak susah tuh mengakses jaringan-jaringan anak gaul Semarang misalnya. Jadi aku lebih deket sama teman-teman di Bandung misalnya, atau di Jogja atau di Jakarta, di misalnya skena-skena itu gitu. Tapi Semarang sendiri itu susah payah banget gitu untuk melampaui itu gitu. Aku bukan anak Semarang juga. Iya, pendatang. Itu kan beda. Anak-anak gaulnya Semarang itu justru lebih deketnya itu setelah aku keluar dari Semarang. Mereka ngerti kenal oh ternyata kamu kenal si A, si B, si C gitu. Iya. Tapi luar biasa emang, kalau setiap aku keluar kota nggak hampir pasti sih. Kenal Mas Adin nggak? Oh iya. Untuk amannya sih bilang oh tahu gitu. Aku nggak cerita kalau pernah magang di Histeria, tapi ternyata saya tidak cukup gila. Jadi maaf ya Mas Adin ya. Kita shelter semua orang. Ya begitulah. Jadi memang proses ya Histeria terbentuk, terus program-programnya, terus konten-kontennya itu lewat proses yang panjang ya Mas ya. Iya, makanya dulu jauh sebelum apa sih jualan-jualan komunitas itu ya, yang datengin siapa tuh, Ika Fantiani. Iya. Terus vokalisnya Forgotten, terus si Adi Gembel. Gembel, terus ada bahkan Mas Adi Darmawan. Orang-orang itu yang di belakang yang banyak dipakai rokok-rokok itu dulu yang bawa ke Semarang ya kita ini yang banyak bergaul. Tapi setelah itu jadi satu hype sendiri di dunia teman-teman brand itu, kemudian Histeria minggir, lebih banyak garap kampung. Makanya momentum ketika
komunitas lagi rame-ramenya kayak Histeria jadi punya mainan sendiri yang beda lagi gitu. Yang akhirnya jadi salah satu modus kebudayaan yang kami kerjakan sekarang gitu. Iya. Terus aku mau balik dikit ke ini berarti sejauh ini kampung-kampung yang udah digarap ya, karena digarap sama Histeria berapa nih Mas? Bustaman? Yang intens, yang beberapa tahun cukup intens itu ada Bustaman, terus Kampung Petemesan, terus Jatiwayang, Sekararum, Nongko Sawit, Kemijen, terus yang hit and run itu banyak banget. Kita pernah muter film di 17 kecamatan coba. Oh iya, yang ini ya program apa? Aku belum bioskop waktu itu. Bioskop gerobak. Iya, gerobak bioskop. Di 17 kecamatan waktu itu. Ada berapa titik itu ya? Ya ada 20-an titik waktu itu dalam kurun waktu berapa 2 bulan apa 1 bulan lupa. Aku ngonangi Mas. Iya. Yang film itu aku baru di Semarang itu 2014 kuliah sama aku pendatang dari Blora. Ya deketan lah sama Rembang. Padahal desa. Terus cepet banget. Berarti kampung ini lagi nggak bisa diapa-apain nih Mas ya. Berarti kebanyakan garap yang pendekatannya online. Oh sekarang iya sih. Tapi memang aku banyak ngerjain PR yang tertunda. Jadi kerja pengarsipan, kemudian nyiapin buku lagi gitu. Oke. Aku bayang ya pengarsipan dari 2004 itu gimana Mas? Di clipping kita lengkap dari tahun 2006 sampai sekarang lengkap. Itu bisa diakses di mana tuh kalau misalnya? Bisa, ini di edisi History yang ke-100 kita mau rilis itu datanya. Oh, oke. Kapan? Tanggal 11 September. Tapi karena kaitannya, tapi kami berencana itu untuk ini sih, modus untuk nyari pemasukan juga gitu. Jadi mau dijual PDF-nya karena ya selama masa pandemi ini berat banget sih bagi kami. Karena nggak ada pemasukan ya hampir sama sekali ya untuk mengcover program-program yang berjalan gitu. Lalu kalau lebih personal Mas, mengajar ya Mas ya? Saya mengajar di Departemen Antropologi Undip. S1. S1. Lalu sempat dengar juga ini sekarang bekerja menjadi Ketua Ekonomi Kreatif Jawa Tengah. Komite ya? Iya, itu ya dikasih amanat itu, tapi kita masih nunggu dari apa ya? Nah kita kan cuma dikasih stempel ya, tapi belum difasilitasi, jadi ya sekarang kalau ada percakapan ekonomi kreatif kami yang jadi bemper, tapi kami sendiri juga malu karena nggak ngapa-ngapain sebetulnya, karena ya itu tadi kendala birokrasi itu tidak pernah sesederhana yang kita bayangkan. Betul. Gitulah. Pusing kalau ditanya. Ya berarti udah berapa bulan Mas semenjak masuk ini komite? Dari SK itu September kalau nggak salah. Kalau nggak November. Ya hampir setahun lah berarti lah. Hampir setahun. Iya. Dan belum ngapa-ngapain terus kena pandemi dari Maret kan. Ya udah sampai sekarang. Nggak kerasa ya ternyata udah berapa bulan. Udah mau September, Agustus. Udah mau kelar. Iya. Dosen, mengajar, terus di kantor juga, terus masih juga ngurus program-program. Itu gimana Mas kamu ininya Mas? Nggak tahu. Ini sebetulnya selain menikah dengan orang yang kita cintai ya. Ini kayaknya hampir semua yang aku cita-citakan dulu waktu kuliah itu udah kelihatan bentuknya gitu loh, meskipun belum stabil semua sih. Tapi kelihatan bentuknya. Kepanikanku ketika mau lulus itu sebetulnya lembaga ini mau dibawa kemana gitu. Histeria. Kolektif ini mau dibawa kemana, karena waktu itu tidak ada model di Semarang yang bisa kita jadi acuan. Gitu. Lu mau nyari apa sih di Semarang, kolektif yang atau kelompok seniman yang survive yang lama gitu. Kan susah banget nyari di sini. Dan jadi seniman atau jadi kelompok seniman itu nggak ada contohnya. Yang aku lihat bahwa di Bandung atau di Jogja terutama atau di Solo itu aku masih bisa melihat orang-orang yang punya konsistensi yang luar biasa gitu loh. Sementara di Semarang nggak banyak model itu, nggak banyak. Ada teater lingkar emang iya, tapi
waktu itu aku juga nggak ngerasa, aku nggak mau yang kayak gitu gitu loh. Jadi kita nggak punya role model seperti apa. Nah yang paling panik adalah kalau lulus ini mau diapain, itu yang Lulus kuliah berarti. Iya lulus kuliah, karena kita dulu kan memang semua anak kuliah kan, dan bekerja di dunia kesenian itu tidak terbayangkan sebelumnya gitu. Nah waktu itu juga udah kepikiran kayak aku kan lihat, ya aku di Jogja lihat misalnya House of Natural Fiber, kemudian lihat teater garasi dan kelompok-kelompok yang lain di Bandung ada waktu itu ada Common Room, ada Tobucil, ada Ultimus, ada banyak kolektif yang lain juga. Di Jakarta ada Ruang Rupa, ada Serum, ada segala macam. Itu kan jaringan-jaringan pertemanan lama toh. Lalu kita kan lihat kok mereka bisa survive ya, sementara di sini kita mau mati gitu loh. Nah itu aku nyari itu lama sih, kayak kita bisa survive gak sih gitu. Dan lalu apa yang survive sebagai seniman, sebagai intelektual publik, sebagai dosen, sebagai orang yang punya kelompok, terus punya pengaruh dan dekat dengan anak muda, itu yang aku bayangkan dulu waktu kuliah. Aku pengennya kayak begitu deh. Jadi ya lu masih bisa berkarya, masih bisa bergaul dengan anak muda, kemudian masih bisa jalan-jalan ke luar negeri juga. Karena waktu itu gak kebayang kita bisa ke luar negeri kan, karena ya nyaris gak ada contohnya di Semarang. Siapa sih yang punya privilege sebagai kolektif seni? Histri aja termasuk kelompok pertama kalau di seni rupa kontemporer di Semarang yang bisa mengirim anggotanya keluar gitu. Kamu cek aja nggak ada. Kalau kelompok tari sering sih kayaknya. Tari musik seperti itu. Tapi kalau visual gitu yang sebagai kelompok ngirim orangnya keluar itu ya historinya pecah telur kalau di kasus Semarang. Berarti pertamanya itu pecah telurnya di Jerman ya Mas? Iya. Di Jerman itu seperti apa? Dia bikin residensi kah atau? Ya residensi waktu itu juga baru terjadi setahun yang lalu kan. 2019. Sebagai kelompok ya. Kalau sebagai personal kan aku udah kesana beberapa kali gitu kan. Tapi sebagai kelompok kita tahun lalu itu. Apa yang dikerjakan? Bikin project di ruang publik waktu itu. Bikin instalasi apa? Bikin instalasi dari balon-balon gitu, terus ada robot-robotan dari kardus gitu. Dibawa kemana-mana untuk nyari impresi warga terhadap kota Heidelberg waktu itu. Kebetulan waktu itu Heidelberg Kunstverein itu ulang tahun yang ke-150. Itu lembaga atau? Ya itu kayak lembaga seni di sana, di Jerman yang difasilitasi pemerintah. Kita juga agak kaget waktu itu karena kami kan juga satu-satunya seniman dari Asia Tenggara yang juga diundang ke perayaan 150 tahun mereka gitu. Meskipun ya rekognisinya nggak kayak gegap gempita ajang internasional seperti Biennale Venice Biennale tapi maksudku sebagai satu kelompok kecil yang berhubungan langsung dengan lembaga di sana sendiri, itu ya bagi kami satu kehormatan gitu waktu itu. Luar biasa. Iya. Jepang tahun ini Jepang, sih. Tahun ini ya. Awal tahun lalu sih. Awal tahun ini kita menang UFOP Award di Shibuya. Itu seperti apa Mas awardnya? Awardnya itu untuk ini sih. Project yang project yang aku submitnya project di kampung. Kampung yang? Di kampung yang di Kemijen sama di Nongko Sawit. Jadi yang membuat kami menang karena kami apply lewat project yang kami kerjakan di kampung. Justru agak lucu sih, kita berkutat lama di komunitas, tetapi justru go internasionalnya melalui hal-hal yang sangat lokal gitu. Kerjaan-kerjaan di kampung itu yang membawa kami kemana-mana. Emang kompetitornya yuk kebanyakan proyek-proyek seperti apa? Wah kalau yang di Jepang ngeri-ngeri sih. Yang teknologi banget ya? Karena mereka kan biasanya pakai artificial intelligence, kemudian big data, machine learning, kemudian aplikasi-aplikasi tertentu, isu-isunya kayak kamera surveillance gitu, terus apalagi ya. Jadi emang sangat kalau kamu ngerti new media hari ini ya kayak gitu itu. Fancy, canggih, cakep, neat, bersih, clean dan sangat futuristik gitu. Sementara kami gambar mural, manual banget itu yang kayak fuck ini apaan. Jadi kita kayak ngehold supaya jangan terlalu maju-maju gitu. Kita kan isunya sebetulnya kan teknologi kan. Teknologi manusia gitu-gitu kan. Terus kalau ngomong teknologi manusia itu kan kita kan
ya sama Jerman, sama Jepang ya habis biasanya kita. Ya meskipun ya kita juga punya talenta yang oke ya, tapi secara umum mereka jauh lebih advance gitu kan. Nah kita udah nih, kayaknya kita kasih rem nih, jangan terlalu maju-maju, peradaban itu nggak yang progresif terus, kita di hold. Nah kebetulan pandemi ini kan nge-hold semua kan. Semua. Cakep. Aku nggak kebayang sih. Nggak kebayang Mas. Jadi hackingnya kayak gitu. Kalau misalnya kita kan ngerti dunia itu ya, yang di hacking itu bukan teknologinya, tapi hacking SDM, hacking SDM-nya ya, SDM-nya. pikirannya, yang di hack itu pikirannya. Bagaimana kalau dalam dunia antropologi itu governmentalism, bagaimana membuat seseorang atau membuat kelompok masyarakat berinisiatif, padahal inisiatifnya itu ya kita yang tanemin gitu. Kayak dia nggak nyadar kalau kita itu ngintervensi sampai sedalam itu gitu. Cuma dia merasa bahwa loh ini kami gitu loh. Itu kan hacking kayak gitu kan nggak gampang. Iya. Jadi hacking itu kan macam-macam. Iya. Nangkap. Apalagi orang Indonesia tuh jago ngoprek lah ya. Ngompreng, tutup ngompreng aja jadi anti jago ngakal. Apa aja bisa diakali. Motor udah mati dimodifikasi. Kita kan emang jagoan ngoprek gitu. Jagoan ngoprek. Karena terbatas. Ya mungkin hanya di Indonesia sing ada profesi tambal ban ya Mas. Ngakal. Super kalau ngakal tuh. Yang ideal untuk Semarang itu sebenarnya seperti apa sih? Resortnya seperti ini, lalu ya sumber daya seperti ini, lalu idealnya tuh seperti apa sih kalau masalah berkesenian ya? Aku sebenarnya secara satir punya trik namanya credo tulang lunak Bandeng Juana. Kira-kira kiat-kiat sekitar 13-an kiat-kiat strategi survival di kota-kota yang iklimnya belangsak kayak Semarang gitu misalnya. Waktu itu sih misalnya. Jadi emang itu mungkin bisa satu bab chapter sendiri kalau kita mau bahas itu kan. Boleh. Nah, salah satunya nih yang atau yang juga aku sering didebat gitu kan. Misalnya pasar itu tidak usah diciptakan gitu. Tapi aku nggak percaya pasar diciptakan. Aku tuh percaya, yalah, fuck lah, kita nurutin itu. Historia itu tumbuh dalam kultur, semua orang ke kiri, kita ke kanan, semua orang ke utara, kita ke selatan. Pokoknya beda aja. Jadinya apa? Miskin bertahun-tahun. Iya. Jadi kalau kamu mau lihat itu pasar itu semua ada pasarnya. Iya. Tinggal kamu mau nurutin yang mana nih. Bahkan kelompok-kelompok yang katanya alternatif atau alah pret lah. Ada pasarnya, kita aja nggak tahu gitu loh. Jadi, dan ketika kita tumbuh dalam mitos pasar bisa diciptakan, lalu siapa gitu loh. Harusmu itu sekuat apa? Kalau kamu bukan orang yang cukup kuat, secara konsisten imannya kuat misalnya, fundingnya juga kuat, duitnya juga kuat, lalu mau melawan pasar ya mampus lah. Nah itu yang kami lakukan bertahun-tahun, bukan sedang melawan pasar, tapi melawan, kita kan paling jengkel ya kalau lihat sesuatu jadi tren itu. Tadinya. Iya. Terus kemudian kita mulai mencoba strategi yang berbeda gitu. Wah, apa sih mainan anak-anak sekarang? Oh, kreatifan. Oh, sekarang ada istilah-istilah baru. Kan orang-orang kan mengkonsumsi bahasa ya. Atau mereka nggak ngerti itu apaan misalnya. Lagi rame istilah apa, mereka akan ikut istilah apa. Jadi menurutku ya diturutin aja gitu, sambil cari celah-celah yang lain. Jadi nanti dibengkokkan. Di alirannya itu dipindah sedikit-sedikit gitu loh. Itu menurutku lebih realistis daripada kita percaya bahwa pasar bisa diciptakan. Pret, nggak percaya aku nggak mau gitu. Tapi efek rumah kaca mau? Ya, biarin aja, kita modalnya kuat kok, biarin aja. Jadi kita harus punya iman sendiri di kota kayak kita. Semarang itu kota transit, kota makelaran. Jadi kamu cek aja kultur di sini emang yang orisinil apa sih? Bandeng Juana, dari Juana. Wingko Babat, dari Babat. Soto Bangkong, itu orang Surakarta atau mana gitu loh, aku lupa. Isti Pandowo, itu orang Madiun dulu. Apalagi lumpia kan kayaknya juga kultur macam-macam, nggak bisa kita sebut khas Semarang kan, tapi kan besarnya juga di Semarang kan. Terus Congyang mungkin Congyang. Jadi itu kultur-kultur yang apa, assembling baru.
Originalitas itu apa sih? Amati, tiru, modifikasi, ya gitu-gitulah pokoknya lah. Jadi pinter-pinteran inilah. Dan kalau aku sih, kalau Histeria kemudian memutuskan untuk tumbuh bersama kota gitu. Kayak kotanya seperti apa sih, konsepnya apa. Justru dari ketika kita paham kota, kita bisa ngomong sesuatu yang spesifik, yang ngomong sangat khas lokal. Aku presentasi ke Berlin tahun lalu juga presentasi yang tentang di Bustaman. Aku presentasi di Heidelberg yang aku kerjakan di Sekararo. Aku presentasi yang di Jepang, aku cerita yang di Nongko Sawit sama di Kemijen. Jadi aku selalu menemukan originalitas itu justru di dalam lokalitas itu gitu. Ya mungkin anak-anak sekarang mungkin apaan sih deso atau apaan sih nggak gaul gitu-gitu loh. Ya nggak tahu lah. Oh, ya oke. Terima kasih banyak Mas Adin. Iki nganu banget sih, kurang banget sih. Masih banyak sebenarnya pertanyaan yang mau aku lontarkan. Cuman agendain lagi lah ya. Karena ini emang aku konsepnya santai, jadi kapan aja bisa ngobrol, tak todong mic untuk bincang-bincang. Jadi terima kasih banyak dan apa ki Randu Jargon. Ya terima kasih Pen sudah dikasih panggung. Sama-sama Mas Adin. Panggung kok. Iyalah, kalau nggak tahu Mas Samu siapa, publiknya siapa. Iya. Kan beda banget sama generasiku. Iya. Mungkin terakhir ini sih, kalaupun ada, ya kami kan sebetulnya bukan kelompok yang besar-besar amat ya. Kalau ada satu hal yang mungkin bisa dipelajari dari kami, dari generasi yang lebih muda di Semarang, mungkin konsistensi itu pertama. Yang kedua mungkin kalau kamu cukup miskin untuk memulai sesuatu, baru mau aku bilang lihat Histeria deh gitu. Karena kami dari Mokondo gitu, modal dengkul doang gitu lah kira-kira lah. Jadi beneran yang kita nggak punya apa-apa. Soalnya sehari ini kalau kita mau bikin art space, bikin kolektif segala macam, kan seolah-olah kan kamu sudah harus punya ruang yang clean, yang cakep, punya jaringan yang oke. Sementara orang-orang yang, duh mas aku nggak punya apa-apa ya, aku baru belajar ya, itu kayak nggak punya rujukan itu loh. Kamu bisa belajar dari kami karena kami mengelola itu dari sejak saya masih usia belia, tidak punya modal apa-apa, maksudku juga kantornya juga di kos-kosan waktu itu, jadi beneran yang kayak berangkat dari apa yang kami miliki gitu. Itu sih. Oke. Ciamik. Peace, love and gaul.